grab the dime to listen to me whine. I think I'm cracking up. Am I just she says it's like a sex that's bringing me down. Scene dibuka pada tahun 1987 ketika Billie Joe Armstrong dan Mike Dirnt masih berusia 15 tahun. Mereka membentuk sebuah band bernama Sweet Children. Setelah itu, mereka lalu mengajak Shane Hughes dan Raj Punjabi untuk bergabung dengan band baru yang mereka bentuk. Saat itu, mereka memainkan penampilan pertamanya di Road Hickory Pad di California dengan formasi Billie Joe pada vokal, Mike pada gitar, Shane pada bass, dan Raj Punjabi pada drum. Dan salah satu lagu pertama yang Billie Joe buat untuk band tersebut berjudul Best Thing in Town. Lalu pada tahun 1988, setelah Raj Punjabi keluar dari band, Billie Joe merekrut John Kiffmeyer untuk menggantikan posisi Raj sebagai drum. Dan beberapa bulan kemudian, Shane juga keluar dari band, sehingga Mike beralih kepada bass dan Billie Joe mengambil alih gitar dengan tetap menjadi vokalis. Pada tahun 1989, Larry Livermore yang terkesan setelah melihat penampilan mereka langsung menemui Billie Joe untuk mengajaknya bergabung dengan label miliknya bernama Lookout Records. Setelah mendatangani kontrak, Larry menyarankan kepada mereka untuk mengubah nama bandnya agar tak sama dengan band lain. Billie Joe lalu memutuskan untuk menggunakan nama Green Day agar lebih berbeda dan mudah diingat. Nama tersebut diambil dari ungkapan bahasa gaul di daerah Bay Area, di mana anak muda di sana setiap harinya selalu menghabiskan rokok mancai tanpa melakukan apa-apa. Mereka akhirnya resmi merilis EP pertamanya. Mereka juga merekam kembali beberapa lagu untuk dijadikan album pertamanya. Beberapa bulan kemudian, Tim Armstrong, mantan anggota Operation Ivy, meminta Billie Joe untuk menjadi gitaris band barunya bernama Rancid. Namun Billie Joe menolak permintaan tersebut karena ia ingin mengembangkan Green Day yang ia bangun sendiri. Pada awal 1990, Green Day merilis album pertamanya. Lalu karena album tersebut, nama mereka mulai dikenal banyak orang hingga mempunyai basis penggemar. Dan setelah melakukan tur pertamanya, John Kiffmeyer mengundurkan diri karena ia ingin berfokus kepada kuliahnya. Billie Joe lalu merekrut Rick Cool, mantan drummer The Lookouts, untuk menggantikan posisi John saat itu. Hingga pada tahun 1991, mereka merilis album keduanya dan menjadi salah satu album independen terlaris sepanjang masa. Album tersebut berhasil terjual lebih dari 4 juta kopi di seluruh dunia dan terdaftar dalam 100 album indie terbesar di dunia. Karena keberhasilan album tersebut, beberapa label besar mulai mendekati mereka untuk mengajaknya bergabung. Di sisi lain, anggota Green Day juga mulai membentuk band proyek bernama The Network, sebuah band yang semua anggotanya tampil dengan menggunakan nama palsu. Hingga pada Februari 1994, Green Day kembali merilis album ketiganya. Album tersebut berhasil mencapai kesuksesan secara komersial dengan menjual 10 juta kopi hanya di Amerika. MTV juga terus memutar 3 video klip yang ada di album tersebut, hingga ketiga lagu tersebut mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu track modern rock. Meski begitu, album tersebut dianggap kontroversi karena sampulnya terlihat terlalu keras sehingga beberapa retailer menolak untuk memasarkannya. Sampul tersebut menampilkan monyet yang melempar kotoran dan seekor anjing yang menjatuhkan bom hingga menimbulkan ledakan besar. Selain itu, sampul di belakang album tersebut juga menampilkan tokoh fiksi bernama Ernie dari serial TV. Karena tokoh fiksi tersebut, para orang tua mengira jika album tersebut adalah album pengantar tidur untuk anak-anak. Kemudian ketika Green Day melakukan pertunjukan di Boston, kericuan besar pun pecah yang membuat 100 orang terluka dan 45 orang ditangkap polisi. Karena kejadian tersebut, banyak yang menyalahkan Green Day karena lagunya dianggap sebagai pemicu kerusuhan.
Dan beberapa bulan kemudian, Green Day tampil di festival musik besar dan muncul di acara musik terbesar di dunia bernama Woodstock. Karena penampilan yang memukau saat mereka tampil di festival Woodstock, nama Green Day semakin terkenal hingga mempunyai basis penggemar di seluruh dunia. Pada tahun 1995, album ketiga mereka berhasil mendapatkan penghargaan Grammy Award sebagai album alternatif terbaik. Dan 1 bulan kemudian, mereka merilis single untuk sebuah soundtrack film yang berjudul GER. Single tersebut kemudian berhasil menduduki nomor 1 di tangga lagu Billboard sebagai track modern rock. Kemudian pada musim gugur di tahun yang sama, mereka merilis album keempatnya. Album tersebut menampilkan musik yang lebih gelap dan cepat dibandingkan album sebelumnya yang lebih melodik. Meski album tersebut tak sesukses album sebelumnya, namun Green Day berhasil memenangkan 3 penghargaan di American Music Award sebagai artis favorit, artis hard rock favorit, dan artis alternatif favorit. Pada Agustus 1996, Billie Joe mengatakan kepada Guitar World jika band pertama yang mengenalkan kepada musik punk rock adalah DOA, Dead Kennedy, dan Ramones. Ia juga sangat mengidolakan penulis lagu Sex Pistols, John Lennon, hingga Paul McCartney. Setelah itu, pada awal 1997, mereka membatalkan tur Eropa karena kelelahan, dan mereka kembali merilis album yang dibuat berbeda dari album sebelumnya. Album tersebut menampilkan berbagai gaya musik seperti pop punk, hardcore, surf rock, ska, dan balada akustik. Album tersebut kemudian berhasil menduduki 10 di tangga lagu Amerika. Setelah itu, 2 bulan kemudian mereka menjalani tur panjang bersama Jason White, di mana Jason akan menjadi gitaris 2 selama melakukan pertunjukan. Pada tahun 2000, Green Day merilis album ke-6-nya berjudul Warning yang terinspirasi dari genre folk punk. Dan untuk mempromosikan album tersebut, mereka ikut berpartisipasi dalam acara besar bernama Warped Tour. Kemudian Green Day mengadakan sebuah konser gratis di balai kota San Francisco untuk memprotes tindakan pemerintahan terhadap penggusuran. Acara tersebut didatangi oleh banyak orang hingga terjadi bentrokan kecil dengan pihak kepolisian. Namun kericuan tersebut akhirnya mereda setelah Billie Joe mengatakan jika kami datang dengan damai. Pada tahun 2001, mereka merilis album terbarunya dan menjadi album hits terbesar pertama milik Green Day. Dan pada musim semi di tahun berikutnya, Green Day tampil bersama Blink di sebuah acara yang bernama Pop Disaster Tour. Di sisi lain, banyak orang yang mengatakan jika suara Green Day sama dengan band gelombang pertama seperti Ramones, Sex Pistols, The Clash, dan Buzzcocks. Secara gaya, Green Day dikenal sebagai band punk rock dengan gaya santai yang menjelajahi genre lain termasuk skate punk, power punk, post punk, dan pop rock. Hingga Stephen Thomas dari AllMusic menggambarkan bahwa Green Day sebagai punk revivalis. Ia mengatakan bahwa Green Day muncul dengan membawa energi baru ke dalam musik pop punk yang cepat dan menarik. Pada 1 Februari 2004, Green Day merilis album terbarunya berjudul American Idiot. Album tersebut berhasil menduduki nomor 1 di tangga lagu Billboard dan terjual hingga 6 juta kopi hanya di Amerika. Selain itu, single berjudul American Idiot yang ada di album tersebut berhasil menjadi nomor 1 di tangga lagu Billboard dan tangga lagu Amerika. Namun album tersebut sempat dikritik hingga beberapa toko menolak menjualnya.
karena sampul di album tersebut dianggap menyinggung politik dengan gambar granat terbentuk hati dengan darah yang mengalir dari granat. Album tersebut diberi label sebagai album opera punk rock yang mengikuti perjalanan fiktif Yesus dari Suburia, hingga dianggap menggambarkan kehidupan Amerika modern yang telah dikendalikan oleh penguasa idiot dan media yang selalu memberikan informasi yang salah untuk sebuah agenda. Kemudian hal tersebut memberi sudut pandang yang berbeda karena album tersebut dirilis sebagai protes atas terpilihnya kembali George W. Bush sebagai Presiden Amerika. Pada tahun 2005, album American Idiot memenangkan penghargaan Grammy Awards sebagai album rock terbaik. Selain itu, berkat album tersebut, Green Day berhasil memenangkan 7 penghargaan dari MTV Video Music Award. Hingga di tahun 2006, salah satu lagu yang ada di album tersebut berhasil memenangkan 6 penghargaan sekaligus. Majalah Rolling Stone memasukkan lagu tersebut bersama American Idiot ke dalam 100 lagu terbaik di tahun 2000-an. Rolling Stone juga menempatkan album American Idiot ke dalam 500 album terbesar sepanjang masa. Don't wanna be an American idiot. Let's not put it on my America. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who miss the Lalu 2 bulan kemudian, mereka merilis sebuah DVD live. DVD tersebut menampilkan cuplikan di balik layar saat Green Day sedang melakukan persiapan untuk tampil di atas panggung. Rekaman tersebut diambil saat Green Day sedang menjalani tur Inggris dan Amerika Selatan. Setelah itu, mereka juga berkolaborasi bersama U2 dan Rick Rubin. Lagu tersebut akan mereka sumbangkan ke sebuah organisasi yang membantu mengumpulkan uang dan memberikan alat musik kepada para musisi karena alat mereka kehilangan selama badai Katrina. Beberapa bulan kemudian, Green Day menjalin kerjasama dengan NRDC, sebuah organisasi Dewan Pelestarian Sumber Daya Alam. Green Day bersama organisasi tersebut mengingatkan kepada masyarakat atas kesadaran akan ketergantungan Amerika kepada minyak. Setelah itu, Green Day lalu merilis lagu cover milik John Lennon berjudul Working Class Hero. Lagu tersebut kemudian muncul dalam album kampanye Amnesty International untuk menyelamatkan masyarakat Afrika Tengah. Oke CSCSku, kita lanjut ke part 2 ya. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode 2. Bye bye lol, terus lanjut part 2. Oke, Green Day ya. I'm from Sudan, therefore hope and dream for living. As soon as you're born, they make you feel Now it's happening in Sudan. working class hero is something to be. Then they expect you to pick a career.